Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, masih bisa menunaikan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah di sela-sela menunggu waktu salat isya kita isi di masjid kita yang kita cintai ini bersama-sama untuk membahas ilmu-ilmu agama, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab akidah yang masih berkaitan tentang arkanul iman atau rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Fil islami wal imani yajtami'u ad-dinu kulluhu. Fa idza dzukira jami'an fussira al-islamu bil umuri adh-dhahirah min al-a'mal wa fussira al-imanu bil umuri al-batinah min al-i'tiqad kama fi hadits Jibril alaihi salam an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengenal ada yang disebut dengan Islam, ada yang disebut dengan iman, dan ada juga yang disebut dengan ihsan. Ini masing-masing mempunyai definisi dan mempunyai pengertian. Kalau Islam itu nanti disampaikan, ada hadis yang menyatakan tentang Islam itu apa, kemudian iman itu apa. Tapi yang jelas, kalau Islam itu bisa kita lihat dari perbuatan-perbuatan nyata. Maka nanti di dalam hadis itu disampaikan bunyal islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu ya terdiri atau terbangun dari lima pondasi. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu semuanya nampak, bisa kelihatan dengan mata telanjang kita. Jadi kalau Islam itu bisa nampak dari perbuatan-perbuatan nyata, karena memang aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut itu kelihatan, seperti sholat, kemudian seperti haji, seperti zakat, seperti puasa, dan yang lain-lain. Sementara kalau iman itu ditafsirkan bil umuril batinah, yaitu berkaitan sesuatu yang berkaitan tentang i'tiqad, keyakinan. Dan keyakinan ini tidak bisa dilihat karena adanya di dalam hati. Jadi kalau iman itu tidak bisa dilihat karena adanya di dalam hati, tapi kalau Islam itu bisa terlihat karena ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Maka di dalam hadis disampaikan, sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau menyampaikan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'ri. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba di situ ada seorang laki-laki yang berpenampilan pakaiannya serba putih, kemudian rambutnya hitam pekat. La yura alai atharus safari, yang tidak diketahui dari mana si laki-laki ini berasal. Jadi ujuk-ujuk ada di majelis tersebut, kemudian menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang sahabat pun yang tahu siapa si laki-laki tersebut. Jadi tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian si laki-laki tadi yang berpakaian putih, kemudian rambutnya hitam pekat, kemudian duduk berhadapan-hadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhdayhi. Duduk menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya. Wa qala, kemudian menyampaikan, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Tolong sampaikan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang apa yang dimaksud dengan Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-Islamu
Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah. Engkau menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang wajib, yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas shalah, kemudian engkau melakukan salat, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian mengerjakan haji kalau memang kamu mampu. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki tadi yang menanyakan tentang Islam kepada Rasulullah. Tapi anehnya si laki-laki tadi ketika dijawab Rasulullah, maka dia menyampaikan qala sodakta, kamu benar wahai Muhammad. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tapi ketika dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian si laki-laki tadi itu mengatakan benar apa yang kau sampaikan. Fa'ajabna, maka Sayyidina Umar dan para sahabat yang hadir pada saat itu terheran, ya. Sebenarnya ini laki-laki ini siapa? Enggak ada yang mengenal. Ketika bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, kemudian ketika dijawab malah membenarkan. Siapa ini katanya? Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, kemudian ketika dijawab dia membenarkan apa yang disampaikan terhadap pertanyaan tersebut. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian yang kedua si laki-laki tadi itu bertanya lagi kepada Rasulullah tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian ketika si laki-laki tadi bertanya lagi kepada Rasulullah tentang iman, maka Rasul menjawab an tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan percaya dengan adanya hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau juga beriman kepada keputusan Allah, baik itu yang buruk ataupun yang baik, khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Qala, ketika dijawab Rasulullah, lagi-lagi si laki-laki tadi itu menyampaikan sodakta, benar wahai engkau Muhammad. Kemudian bertanya lagi yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Sekarang saya bertanya kepadamu Muhammad tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah, ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau kamu sedang beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi ini mustahil, tidak mungkin. Karena Allah itu mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Apa yang pernah kita lihat, apa yang terbesit dalam pikiran kita, apa yang pernah kita dengar, apa yang kita bayangkan, itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Maka siapapun yang punya bayangan Allah seperti ini dan itu sudah pasti salah, dan itu bisa menjerumuskan seseorang kepada kemusyrikan. Jadi beribadah anta abudallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Tapi fa illam takun tarahu, kalau memang kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi dibalik, kalau kita nggak bisa melihat Allah, berarti kita dilihat oleh Allah. Seperti sekarang ini, apa yang kita lakukan sekarang ini semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah satu, termasuk bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, kemudian kita tidak berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ini kita sudah mempunyai keimanan kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini berkaitan tentang pertanyaan laki-laki tadi yang datang, ternyata itu adalah malaikat Jibril yang memang datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pelajaran kepada para sahabat yang hadir pada saat itu tentang Islam itu apa, iman itu apa, kemudian ihsan itu apa. Nah, kemarin kita membahas tentang diantara salah satu rukun iman di mana kita wajib mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan tentang itu, saya ingin menyampaikan penjelasan dari surat Al-Baqarah ya, ayat pertama sampai yang kelima. Ini saya ambilkan dari tafsir Syekh Nawawi, tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau membahas tentang surat Al-Baqarah ini di ayat pertama sampai kelima ini, beliau menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ditafsirkan di sini zalikal kitab la raiba fihi. Ai hadzal kitab, kitab Al-Qur'an ini allazi yaqra'uhu alaikum rasuli. Kitab yang dibaca oleh utusanku yaitu Nabi Muhammadun la syakka, itu tidak ada keraguan. Maka kemarin kita sampaikan, barang siapa yang ragu terhadap Al-Quran silahkan untuk membuat ayat ataupun surat yang sepadan dengan Al-Quran. Dan ternyata sampai saat ini tidak ada yang bisa untuk membuat ayat yang menyerupai sebagaimana Al-Quran. Tidak ada yang bisa untuk menjawab daripada tantangan Allah Subhanahu wa taala. Ai hadzal kitab allazi yaqra'u 'alaikum rasuli Muhammadun la syakka fi annahu min indi. Jadi maksudnya zalikal kitabu la raiba fihi, itu maksudnya kitab Al-Qur'an yang dibaca atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar min indi, kata Allah, ya, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in amantum bihi, kalau kalian mengimani Al-Qur'an, maka hadaitukum, maka kalian akan aku berikan hidayah, akan aku berikan petunjuk. Wa illam tu'minu, tapi kalau kalian mengingkari, tidak mengimani, azabtukum, maka aku akan memberikan azab atau sanksi kepada kalian. Jadi ini termasuk juga bagian daripada rukun iman kita, bahwa ada balasan-balasan yang baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada balasan-balasan yang tidak baik kalau memang kita menentang daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu, kitab tadi itu hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ada para ulama ini yang membagi bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Terbagi menjadi 4 macam. Ada yang pertama namanya al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ini derajat yang paling tinggi, yaitu para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang disebut dengan al-mu'minun, orang-orang yang beriman, ya. Kalau muttaqun sudah pasti mukminun, tapi mukminun belum tentu muttaqun, ya. Ada muttaqun, orang-orang yang bertakwa, ada mukminun, orang-orang yang beriman. Makanya iman tadi itu nanti di sini dari jenis manusia ini, dari yang beriman nanti ini ada juga yang disebut dengan orang munafik, al-munafikun, orang-orang yang kadang-kadang dia ya menampakkan kebaikan, tapi ketika dia bersama dengan orang-orang yang memusuhi agama Islam, dia mengatakan dia bersama dengan mereka. Jadi yang pertama muttaqun, yang kedua mukminun, yang ketiga munafikun, orang-orang munafik, kemudian yang terakhir al-kafirun, orang-orang kafir. Nah, ini pembagian manusia berdasarkan dengan keimanan masing-masing dari derajat daripada keimanan mereka. Jadi hudan lil muttaqin ay rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rahmat, Al-Qur'an itu sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita di dunia ini diberikan petunjuk, diberikan pegangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, beliau menyampaikan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kata Rasulullah. Jadi aku tinggalkan kepada kalian, kalian enggak usah khawatir, walaupun aku sudah wafat, kata Rasulullah, tapi aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Maka kalian tidak akan tersesat kalau berpegang kepada 2 hal tersebut. Yang pertama kitab Allah, Al-Qur'an, wa sunnati, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, orang-orang yang mengimani, yang yakin terhadap sesuatu yang ghaib. Ghaib itu tidak bisa nampak, tidak bisa kelihatan, yang tersembunyi, ya. Ai yusaddiquna
bima ghaba anhum, meyakini terhadap sesuatu yang tidak bisa nampak, yang tidak bisa kelihatan. Kayak kemarin pernah saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengatakan bahwa beliau sangat merindukan saudara-saudaranya. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapa yang dimaksud dengan saudara Rasulullah SAW itu, yaitu alladzina, ya, orang-orang yang datang setelah Rasulullah, walaupun mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi mereka mengimani terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Jadi kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita meyakini apa yang disampaikan oleh beliau adalah merupakan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gaib itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Bima ghaba anhum, contohnya apa? Minal jannah, surga. Surga tidak pernah kita lihat. Dan sekarang sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nar, kemudian neraka. Ya. Makanya ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini termasuk daripada bagian keimanan kita kepada sesuatu yang gaib.